Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video tugas Kimia Dasar 2020. Perkenalkan, nama saya Renata Wulandari dengan NPM 19110604009 dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini, saya akan menyampaikan materi tugas saya, yaitu tentang kimia larutan. Apakah pengertian dari larutan? Larutan merupakan campuran homogen yang dibentuk melalui reaksi antara pelarut dan zat terlarut. Pelarut adalah zat yang jumlahnya banyak, sedangkan zat terlarut adalah zat yang jumlahnya lebih sedikit. Dalam larutan fase cair, pelarut atau yang disebut dengan solvent adalah cairan, dan zat yang terlarut di dalamnya disebut zat terlarut atau yang disebut solut. Bisa berwujud padat, cair, atau gas. Terdapat dua reaksi dalam larutan, yaitu satu eksoterm, yaitu proses melepaskan panas dari sistem ke lingkungan. Temperatur dari campuran reaksi akan naik, dan energi potensial dari zat-zat kimia yang bersangkutan akan turun. Kedua yaitu endoterm, yaitu menyerap panas dari lingkungan ke sistem. Temperatur dari campuran reaksi akan turun, dan energi potensial dari zat-zat kimia yang bersangkutan akan naik. Jenis-jenis larutan. Larutan elektrolit, yaitu larutan yang zat-zatnya membentuk ion-ion di dalam air sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Dua, larutan non-elektrolit, yaitu larutan yang zat-zatnya tidak membentuk ion-ion di dalam air sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Ketiga, larutan jenuh, yaitu larutan yang di dalamnya terdapat zat terlarut yang mencapai kesetimbangan dengan zat pelarutnya. 4. Larutan tidak jenuh, yaitu larutan yang zat terlarutnya memiliki konsentrasi lebih kecil daripada larutan jenuh, sehingga belum mencapai kesetimbangan. Kelima, larutan lewat jenuh, yaitu larutan yang zat terlarutnya memiliki jumlah melebihi konsentrasi kesetimbangannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi larutan yaitu suhu, ukuran zat terlarut, volume pelarutnya, kecepatan pengadukan. Konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan dapat dibedakan secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, larutan dapat dibedakan menjadi larutan pekat dan larutan encer. Dalam larutan encer, massa larutan sama dengan massa pelarutnya, sehingga massa jenis larutan sama dengan massa jenis pelarutnya. Secara kuantitatif, larutan dibedakan berdasarkan satuan konsentrasinya. Nah, seperti itulah penyampaian materi saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat berguna bagi kalian. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.